BAP-nya aku dikasih 15 pertanyaan. Aku jangan ngemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles-les tuh kayak bajai. Kalau misalkan omongan gue sampai omongan gue ini terbukti lu fitnah, lu mau gimana? Tuntut gue deh kalau misalkan emang ini benar. Kisruh panas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan selebritis Dennis Caryasta terhadap seterunya, yakni dokter detektif alias Doktif, kini telah memasuki babak yang baru. Buktinya, pada tanggal 26 Februari 2025 kemarin, Dennis nampak menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan guna memenuhi panggilan BAP. Namun yang mencolok, suatu kejadian cukup unik sempat terjadi ketika Dennis ditemui awak media pasca menjalani pemeriksaan. Di mana ibu satu anak itu kedapatan menghiasi wajahnya dengan sebuah topeng, bak memparodikan citra dan gaya khas Doktif di media sosial. Lantas seperti apa hasil pemeriksaan Dennis Caryasta di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin? BAP-nya aku dikasih 15 pertanyaan. Gitu, lancar sih aku sih. Buktinya aku bawa flash disk, terus udah gitu tangkapan layar, screenshot, terus udah gitu sama bukti yang postingan dia, terus udah gitu aku juga bukti bawa mutasi rekening, terus udah gitu sama mutasi rekening, terus udah gitu sama capturean komennya dia di akun gua yang dihapus, terus udah gitu sama capturean omongan dia yang diposting di akun yang keduanya terkait pelaporan aku ke dokter detektif karena fitnah yang dia buat ke anak gua. Dia fitnahnya menurut gua udah parah sih, udah fitnah, bawa-bawa anak, penggiringan opininya parah, dan itu udah kerugian ya buat anak gua ya. Dia nggak mikirin, dia harusnya sebagai dokter itu dia harusnya itu membimbing masyarakat ya, bukan fitnah yang keluar dari mulut dia dan penggiringan opini. Akibat fitnah yang dia keluarkan itu anak gue jadi dibully, dikata-katain ya kan. Kalau gue dikata-katain mak nggak apa-apa lah, gue udah gede ya kan, udah dewasa, udah sama-sama dikatain, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ke anak gue jadi dibilang katanya pantesan aja bapaknya tinggalin anaknya, dikasih uang haram apa segala macam, kan nggak pantas kan. Gue ada dokter, katanya lu dokter, sekolah lu sama gue tinggian lu, tapi kok ngomong rasionalan gue. Intinya kalau gue terima duit 100 juta, mana buktinya? Terus kan gue kasih mutasi nih, langsung pada bilang, emang saya ada bilang transfer ya? Jadi digiring soal cash. Bisa aja dong bukti cash dong, minimal ada bukti rekamannya, ya dong. Dennis, Kalau minta duit cash ada bukti rekamannya, ada kan, CCTV, ada aja kan. Berbicara soal laporan polisi yang dilayangkan Dennis, memang tak lepas dari sebuah isu yang dilemparkan dokter detektif belum lama ini. Ia, lewat unggahan di media sosialnya, Doktif sempat menyebut jika Dennis Caryasta mendapatkan kucuran dana fantastis senilai 100 juta rupiah dari Reza Gladys. Yang mana lewat setumpuk uang itu, Reza diduga meminta tolong kepada Dennis untuk meluncurkan serangan-serangan tajam ke arah Doktif. Sebuah isu miring yang kemudian ikut diserukan oleh Yoga selaku salah satu rekan Nikita Mirzani. Lantas seperti apa Dennis menanggapi itu semua? Enak kali lo jadi Dennis lo, dapet uang cash lo langsung lo, ya kan dokter R. Kenapa dengar-dengar 10.000 US dollar ya? Mau dong, aku juga transfer. Nggak usah transfer deh, cash and carry. Belum dimulai lo barbarnya ini lo dokter Reza. Keceplosan. Tahu nggak guys? Ya, ada dugaan. Bukan dugaan sih. Ada duit aliran dana juga, kira-kira 100 juta. 100 juta sudah kamu terima ya sayang ya, buat nyerang Doktif ya. Ya udah. Tapi Doktif ingetin ya, kamu kalau beli susu buat anak kamu itu dari duit yang halal. Ya, bukan dari duit jadi bujer.
Ya, 100 juta untuk jutaan follower. Yang udah punya jutaan follower, dapatnya bujernya 100 juta. Iya, ketahuan. Dari mana ketahuannya? Kok Doktif kok tahu? Ya, dari mana? Kan organisasi bujernya ngontak ke Doktif. Doktif, ada tagihan segini untuk nyerang Doktif gitu. Kasihan. Ya. Jadi ada yang udah terima 100 juta buat beli susu ya, popok bayi ya. 100 juta. Kalau jutaan follower wajar sih 100 juta dapatnya. Hati-hati ya. Jangan dari duit jadi bujer. Jangan. Kasihan anak kamu. Cari duit yang halal aja dari dagang daster, dari dagang makanan ya. Yang bener cari duitnya. Ya. Oke. Kan kalau misalkan di sosmed wajar dong ngasih pendapat. Nah, gua ngasih pendapat kayak gitu, nah langsung tuh dibilang katanya gua bala-bala, gua buzzer. Semua yang gak sependapat sama dia dibilang buzzer. Semua yang gak sependapat sama dia dituduh dibayar. Ingat ya, Doktif, gak semua orang yang gak suka sama lu itu dibayar, termasuk gue. Iya kan, semua orang bebas suka apa enggak. Dan menurut gue dia udah keluar jalur. Dia itu Doktif, gue kasih tau ya, kalau lu mau komenin orang, mendingan lu jadi komentator bola. Lu ke lapangan terdekat, lu jadi komentator bola. Gue gak mau 100 juta. Padahal gue udah bilang, mana buktinya? Buktiin aja, sini Doktif, buktiin, mana buktinya? Buktinya kalau misalkan gue itu terima uang jadi bujer 100 juta. Lu jangan ngemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Kalau misalkan omongan gue sampai omongan gue ini terbukti lu fitnah, lu mau gimana? Tuntut gue deh kalau misalkan emang ini benar. Lu tuntut gue deh nggak apa-apa. Itu kan yang duluan ngajakin ke Polres kan dia juga, dia komen. Ketemuannya di Polres Jaksel. Sementara itu, dalam kesempatan kemarin, Dennis sempat pula memberikan komentar terhadap kisruh yang menimpa Nikita Mirzani. Mengingat dirinya sungguh mengidolakan sosok Nikita Mirzani sedari dulu. Walaupun begitu, Dennis dengan tegas tak membenarkan sikap Nikita Mirzani. Hal ini seakan mempertegas jika Dennis hanyalah penikmat dunia maya yang ikut menanggapi kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare. Namun sebaliknya, aksi itu pula yang kini disayangkan oleh Emma Waroka. Lantas, seperti apa pesan tegas Emma Waroka terhadap Dennis Cariesta? Baik bagaimanapun gue itu suka sama Nikita Mirzani dulu itu dari dulu sampai sekarang karena dia itu single mom. Gue kan memposisikan gue sebagai single mom ya untuk seorang ibu ya pasti hebat ya, namanya seorang ibu nggak mungkin dia pasti kan melakukan segalanya buat anaknya kan. Cuman kalau misalkan dia memang salah di kasus ini ya harus disalahkan lah. Hukum ya gitu, salah ya benar ya, nggak bisa, kalau benar ya benar gitu. Jangan sesuatu yang salah dibener-benerin, nanti mau jadi apa kan generasi kita kan gitu. Kita lihat aja kan udah di ITS kan. Sudah. Iya gitu ya, nanti kita lihat aja kehasilannya kan. Yang masalah 4M bener kan udah mulai terkuak kan guys, lihat aja tuh ya. Pengen nyusul Syahrul, Mam. Aduh, pakai daster gitu ya sama Syahrul berdua kembaran. Aduh, kasihan loh. Ada anak loh dia ini loh. Masalahnya orang nih anak nih punya anak gitu. Dan dia kalau mikir ya secara logika, gak mau dia asal terima info begitu terus dia keluarin lagi, ngapain? Ya ampun, ini kan urusannya udah sampai ke kepolisian. Lu keluar di sosial media lu kayak begini, lu pikir yang sana gak bakalan gerak? Gerak lah pastinya. Apalagi kalau dia sampai gak tahu bukti-bukti yang udah dimiliki oleh Doktif. Bukti-bukti yang lebih konkret daripada sekedar ocehannya sutradara yang ngasih lu skenario, Dennis. Gua pikir lu pinter lu, Dennis. Aduh, gua pikir lu sadar. Udah punya anak dan jadi single mom itu kan hal yang berat. Dulu tuh lo jatuhnya kayak gimana? Lu tuh dulu jatuhnya kayak apa, Dennis? Baru lo ada uang sedikit gue lihat, jualan daster lo lancar. Lo udah keluar begini. Ya Allah. Ini iya. Biar aja Kak mulai bertingkah lagi dia. Aduh, Dennis.
Asbun, asal nyerocot. Asal nyerocot. Aduh gila beneran deh. Ngomongin 4M, 20M lah dolar sing. Itu kan berarti info-info yang dia dapat dari musuhnya Doktif. Aduh, mungkin ya. Gak ngerti deh. Terlepas dari terseretnya nama Dennis Cariesta, bola panas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang telah menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya Mail sebagai tersangka, hingga saat ini masih saja menuai kontroversi dan silang pendapat. Ya, seisi dunia nampak tak segan untuk ikut bersuara dengan pendapat-pendapat yang sungguh beragam. Tak tanggung-tanggung, saat ini media sosial bahkan dibanjiri dengan opini dan spekulasi yang menyebut Nikita masih dapat membalikan keadaan. Lantas, seperti apa penjelasan terkait hal itu? Ini bakalan seru banget nih, karena kan sekarang Nikita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa Nikita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih, ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah itu, penyuapan, penjebakan, ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla. Baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam. Tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Untuk TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang, ini kok saya ada sedikit rancu. Karena kalau pidana pemerasan dan pengancaman itu adalah delik umum biasa. Artinya apple to apple, orang dengan orang, person dengan person. Nah, sementara kalau yang kita lihat kronologi, si korban atau si pelapor ini itu memberikan dana ada 2 kali. Pertama melalui transfer dan yang kedua dengan cara memberikan tunai. Di sini kita akan lihat benang merahnya, apakah betul diri orang tersebut diancam atau memang tidak. Dan kalau memang Nikita Mirzani mampu untuk membuktikan tidak ada pengancaman dan tidak adanya satu permintaan uang, maka saya yakin Nikita Mirzani akan terlepas dari jerat-jerat atau sangkaan tersebut. Di lain kisah, aksi Nikita Mirzani yang memilih untuk mangkir dari panggilan pemeriksaan pun menambah panjang kisruh ini. Apalagi, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Nikita masih saja teguh memegang pendirian dan enggan mengakui tudingan Reza Gladys. Ia bahkan berkelakar jika dirinya tak sedikit pun ketakutan. Sontak saja, perdebatan sengit pun makin berkembang panas di media sosial. Lantas, seperti apa praktisi hukum James Tambunan menanggapi kisruh dugaan sindikat mafia skincare serta laporan yang dilayangkan oleh Reza Gladys? Kalau saya pelajari ya,
case-nya Nick Mir itu kan tadi saya sudah sampaikan ada 3 pasal yang dipersangkakan. Kalau kita bicara pasal 368 KUH pidana, di situ harus ada unsur paksaan, memberikan sesuatu benda. Itu harus terpenuhi unsurnya kalau mau disangkakan itu. Nah, kalau pasal 27B Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu, dia melakukan pemerasan lewat media elektronik, ada ancaman di situ. Nah, TPPU-nya itu kan tidak pidana pencucian uang. Apakah uang hasil daripada pemerasan tadi benar dibelanjakan, disamarkan seolah-olah itu adalah perolehan dari transaksi yang sah? Kan itu unsur-unsurnya TPPU itu nanti. Nah, kalau saya mendengar itu, menurut kuasa hukumnya Nick Mir itu kan dia bilang itu adalah uang endorse. Nah, kalau itu uang endorse tinggal dibuktikan ada nggak kesepakatan mereka. Kalau ada kesepakatan ya tentu saja tidak bisa dong dikatakan bahwa dia melakukan pemerasan. Nah, kalau kita sebagai orang hukum, saya sebagai praktisi hukum melihat ini, kita akan bangun konstruksinya itu dengan membuat perjanjian jasa endorse. Karena nanti kalau tidak ada nanti perjanjian itu hanya secara lisan, apalagi tidak ada saksi, maka suatu saat nanti akan menjadi persoalan hukum seperti ini. Tinggal nanti Anda tanyakan saja, ada nggak perjanjiannya? Ada nggak kesepakatan mereka? Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis. Nah, kan di situ harus ada paksaan. Nah, si pelapor itu dalam hal ini si dokter Reja tersebut, apakah dia dipaksa untuk menyerahkan uang itu? Karena kita harus lihat. Kalau yang saya lihat di rilisnya Polda Metro Jaya itu kan ada 2 kali pembayaran itu. Katanya yang ditawar dari 5 miliar turun menjadi 4 miliar. Kan gitu. Nah, logika saya, apa semudah itu minta duit kepada seseorang? Duit 4 miliar itu gede banget loh. Ini juga menjadi pertanyaan. Ngasih duit itu dalam keadaan terpaksa, kalau informasi yang saya dapat itu, berarti kan dia terpaksa itu, dipaksa untuk menyerahkan uang itu sehingga dia buat laporan pemerasan di Polda Metro Jaya itu. Nah, tinggal nanti dibuktikan. Seperti apa? Ya, terlapor pun kan punya hak juga, hak ingkar, membela diri. Dengan cara apa? Ada saksi. Kalau yang saya lihat itu, lihat siapa? Lihat asistennya. Ya, asistennya nanti cerita seperti apa. Apakah ada yang mengetahui itu adalah endorse? Ya, kalau memang ada yang mengetahui berarti itu adalah ada kesepakatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.